Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai bagaimana cara mendapatkan data jawaban untuk keperluan analisis dari sumber Google Form. Nah, ini sudah tayang Form Responses ulangan tahap 1 matematika peminatan. Seperti ini. Kita fokus pada pertama adalah data responden. Untuk data responden ini nanti kita akan tarik nomor induk siswa nasional yang terdiri dari 10 digit. Kita lebih memilih ini karena nama kadangkala ada yang sama. Nah, selanjutnya adalah kita akan amati keterjawaban soal-soal. Ini kebetulan hanya ada 5 soal, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan pola jawaban seperti ini, mula-mula adalah untuk keamanan, walaupun bisa saja kita eksekusi pada set responses di website ini, maka lebih baik adalah kita download saja, file, download, pilih Microsoft Excel, kemudian kita siapkan tempat untuk menganalisis ini. Misalkan ini kita taruh di sini, ya nggak apa-apa, kita simpan saja. Namanya kita biarkan. Kalau sudah tersimpan, ini kita tutup saja lokasi yang kita jadikan tempat penyimpanan tadi, dianalisis bersoal. Kemudian perhatikan ini, aktifkan, kita enable editing. Kemudian kita buat set baru, new set. Nah, terus di sini kita bisa untuk cek nomor 1 nanti di sini. Kemudian nomor 5. Jadi ada 5 soal saja. Nah, selanjutnya kita akan tarik jawabannya dengan menggunakan rumus sama dengan lab, buka kurung, kemudian set form responses 1 kita buka, kemudian ini pada alamat sel F2 kita klik, terus kita lanjutkan dengan titik koma. Kalau standar atau default di laptop yang digunakan adalah koma, maka gunakanlah koma. Kemudian kita ketikkan 1. Ini maksudnya adalah kita akan mengambil 1 karakter di bagian kiri, ya, jadi 1 karakter di sisi kiri, sehingga nanti yang kita dapatkan adalah hanya huruf D saja. Adapun setelah D itu, karakter setelah D itu tidak, jadi kita tekan enter saja. Selanjutnya ini tinggal kita kopikan ke kanan, terus ke bawah sebanyak responden. Ya, masih ada lagi respondennya, terus ya, masih, ya. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk data respondennya, bisa kita sama dengankan saja. Kemudian kita ambil ini, pastikan pada baris paling awal daripada responden yang pertama, kita klik, kita enter. Oke, kemudian ini kita kopikan saja ke bawah. Ya. Kita perhatikan di bagian data responden ini, identitas responden, yang semestinya adalah 10 digit, ada yang kurang dari 10 digit. Ini karena tujuannya adalah untuk analisis, maka ini kita copy, kemudian kita tempel value saja, paste value. Supaya ekspresi rumusnya hilang, kita ambil nilainya saja. Kemudian yang tadi, yang ini kita coba tambahkan 0 biar sama 10 digit. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita akan lihat kunci jawabannya. Kita akan lihat kunci jawabannya, kita data dulu. Nomor 1 kunci jawabannya adalah D. Sebaiknya kita salin, nomor 1 adalah D. Nomor 2 A, nomor 3 C, nomor 4
D, nomor 5 C. Oke. Kemudian kita beralih ke sini, kita isikan nomor 1 D, 2A, 3C, 4D, kemudian nomor 5C. Ya. Selanjutnya kita seleksi total dengan mengklik di ujung kiri atas ini. Terus kita ambil format auto fit column width. Oke. Nah, ini boleh kita hapus saja. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita siap untuk mengkonversi ke bentuk notepad. Caranya adalah file, kemudian save as, pastikan posisinya kita taruh di tempat yang sama. Kemudian ini nanti diperuntukkan untuk file data yang dianalisis. Dalam item hanya diperbolehkan maksimum 8 karakter, jadi kita ringkas saja ini dengan nama mat 1, 2, 3, 4, 5, 6, cukup 6 karakter saja. Kemudian di sini kita ambil save as type-nya adalah text tab delimited. Ini yang kita pilih. Kemudian kita save. Oke. Yes. Nah, ini boleh kita simpan dulu, boleh. Ya, ini kita simpan untuk keamanan. Tapi dengan ekstensi Excel workbook kita kembalikan supaya nanti bisa dibuka dalam bentuk Excel. Selanjutnya kita lihat ini sudah ada matnat ya. Ini kita buka. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat bentuknya masih seperti ini. Padahal tuntutan untuk analisis Excel lewat itemen formatnya adalah seperti ini format filenya. Jadi nanti ini ada pada line pertama, baris pertama berisi 030. 030 itu adalah menunjukkan jumlah soal. Berarti nanti adalah karena jumlah soalnya 5, karena jumlah soalnya 5, nanti kita coba isikan 005. Kemudian spasi, lantas diketik O atau 0 digit, ini O huruf, itu adalah untuk soal yang tidak dijawab. Soal tidak jawab, jadi soal boleh tidak dijawab, nanti penggantinya adalah diisikan dengan O, atau kalau pemain sini 0 maka nanti diganti dengan 0. Di O ini adalah omit, adalah untuk jawaban kosong. Terus di sini spasi N ini adalah pernyataan karakter jika butir soal tidak dianalisis. Jadi nanti ini seperti nampak di bawah ini kan ada YY ya, Y-nya ini adalah jika soal itu dianalisis. Jadi ini tidak dituliskan nomor soalnya. Ini adalah ada 30 soal, soal pertama, soal kedua, seterusnya sampai soal ke-30. Nah, semua soal ini adalah ekspresinya Y, berarti semuanya dianalisis. Andaikan tidak dianalisis, maka Y-nya ini diganti dengan N. Selanjutnya spasi, atas ketikan 11. 11 ini menunjukkan maksimum karakter nama peserta tes. Ini yang direkomendasikan 21, tapi di sini kebetulan yang dipakai adalah 11. Artinya karakter identitas responden itu maksimal 11 karakter. Nah, selanjutnya pada kolom ke-12, 11 tambah 1, itu mulai kolom ke-12 dituliskan jawaban atau pilihan responden. Nah, sebelumnya kita lihat ini ada angka 5. 5 ini menunjukkan jumlah opsi yang dipakai. Untuk jenjang SMA atau SMK, opsinya itu pilihan ganda biasanya adalah A, B, C, D, E. Berarti ada 5. Andaikan untuk jenjang yang di bawah SMP atau SD bisa hanya 4 saja, A, B, C, D, maka nanti 5 ini diganti dengan 4. Oke. Ini tadi Y tadi pada baris ini pada baris keempat ya, ini pada baris keempat itu menandakan harus dianalisis. Kemudian pada baris berikutnya, baris kelima, line 5 dikosongkan saja. Kemudian penulisan identitas peserta atau responden berikut jawabannya itu dilakukan pada baris ke-6 seperti ini. Nah,
ini ada menunjukkan line 6, karena kursor ini diletakkan di line atau baris ke-6, kemudian di depan pada huruf B, ya, di depan pada huruf B. Nah, dengan posisi kursor di sini, itu haruslah nanti indikasinya adalah 12. Ya. Nah, 12 dari mana? Ini 11 ditambah 1. Andaikan di sini 12, maka haruslah posisi kursor itu di 13. Jadi selisih 1. Demikian format untuk file data yang siap dianalisis melalui Iteman. Baik, ini kita lewati dulu, kita kembali ke sini dengan target yang seperti tadi. Maka ini kita lihat masih ada renggang-renggang, ini tidak boleh ada renggang-renggang. Bagaimana cara mengaturnya? Ini kita blocking saja, tanda biru, kemudian kita pilih, ini sembarang saja boleh, di sini boleh, ya, di sini juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian kita edit, terus cari replace. Nah, pilih replace all, seperti ini. Oke, ini sudah kita cancel saja, kita tutup maksudnya. Nah, terus di sini kita coba berdasarkan ini tadi, yang ini tadi, kita masukkan 005. Nah, ini kita masukkan di atas ini, kita enter saja dulu, kita masukkan 005 untuk menunjukkan jumlah soal. Kemudian omit, ya, huruf O. Nah, terus kita isikan N ini untuk untuk menunjukkan kalau soal itu tidak dianalisis. Selanjutnya ini untuk mengisi yang berikutnya, pengaturannya di sini. Jadi nah, mulai sini ya. Oke. Kita 1, 2, 3 tekan spasi. Nah, kita lihat di ini line kolom 15 ini, untuk memunculkan itu adalah dengan menekan status bar. Jadi kalau status barnya tidak diaktifkan, maka ini tidak nampak. Jadi view status bar, maka ini nampak. Ini kita coba di call 15, berarti kalau call 15 di sini haruslah 14. Harus 14 sesuai dengan yang ini tadi. Selanjutnya kita taruh kunci jawaban. Nah, ini kunci jawabannya sudah ada, ya. Tapi ini ada nomornya kita hapus saja. Kita hapus. Kemudian kita enter. Selanjutnya ini karena pilihannya ada A, B, C, D, hanya ada 4 kebetulan, maka ini kita taruh 4. Kemudian ini kita analisis semua, berarti ini kita Y, ya. Baris ke-5 kosong. Kemudian ini kita atur, ya, kita spasi saja, jangan pakai tab, kita spasi saja. Nah, ini butuh waktu dan kehati-hatian. Ya, kita periksa yang omit tadi ya, ini bisa kita cek, kita cari, oh responden mana yang ada tidak menjawab pada nomor 3 ya. Jadi nanti nomor 3 ini kita kasih O pada nomor 3, ini kan O ya, pada nomor 3 ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini kita berikan O. Oke, seperti itu. Ini O, pastikan sama ya, kalau yang digunakan 0, maka tadi itu harus 0. Karena kita ekspresinya O, maka yang kita pakai adalah O. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, ini sudah siap untuk dianalisis. Bagian yang penting harus diperhatikan pada waktu analisis dengan Iteman untuk memulainya. Maka nanti pengaturan folder, maksud saya, itu disarankan kita gunakan drive D, kemudian di drive D itu dibuat folder Iteman. Nah, di dalam folder Iteman itu nanti kita tempatkan aplikasi Iteman, kemudian data yang akan dianalisis. Jadi
kita ragakan saja ini. Nah ini D, kemudian di drive D ini kita buat folder item seperti ini. Kemudian boleh banyak folder yang lain disertakan pada folder item ini, tapi yang pasti ini harus ada aplikasi item, harus ada aplikasi itemnya. Terus DOSBox ini juga harus ada karena kita bekerja di lingkungan Windows dengan 64 bit. Ya, ini harus ditunjang dengan DOSBox. Jadi ini kita install dulu DOSBox-nya, ini bisa di-download. Tautannya ada pada deskripsi YouTube ini. Jadi kita install, next, ya, oke, selesai. Nah, file yang akan dianalisis itu kita taruh sejenjang sewadah dengan item exe ini. Jadi tadi saya taruh di ini. Oke, ini kita bawa saja keseluruhan folder ini, kita copy, kemudian kita kita lihat folder item ini, kita pastekan saja di sini. Nah, dia ada ini ya. Kemudian ini kita keluarkan, yang ini kita keluarkan. Atau boleh kita copy saja atau kita cut juga nggak apa-apa. Ini coba kita cut, kita keluarkan. Kemudian kita taruh sejenjang dengan item ini, kita paste di sini. Nah, pada posisi ini, jadi pastikan yang ada di luar daripada yang ada pada item di luar daripada folder ini adalah usahakan item dan file yang akan dianalisis. Baik, kita jalankan DOSBox-nya. Ini DOSBox-nya. Oke, sudah siap. Nah, ini hal yang penting. Kita ketik mount, kemudian spasi D titik 2 spasi D titik 2, boleh huruf kecil, huruf besar tidak masalah. Kemudian // enter. Nah, drive D is mounted as local directory D. Jadi kita membuat semacam lingkungan bayangan virtual seolah-olah bekerja di Windows bits 32 ya, dengan bantuan DOSBox. Terus kita ketikkan D titik 2 untuk ke drive D. Kita coba cek isinya apa saja. Nah ini ada di drive itu ada folder item, tidak ada folder item. Ya, kita change drive aja ke item atau item, dan kita enter, kita coba dir, ada enggak file yang akan kita analisis. Ini ada ya, matnat.txt. Oke, ada. Ini ada juga item exe ini aplikasinya. Kita panggil saja, kita ketikkan item titik ekstensinya exe dan kita enter. Nah, ini kita siap masukkan. Enter the name of the input file. Tadi adalah nama filenya, lihat matnat ya, matnat. Oke. Matnat boleh huruf kecil atau huruf besar, kemudian txt. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai salah ketik. Karakternya tidak boleh lebih daripada 8 untuk yang matnatnya sebelum .txt-nya ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya ini Ctrl enter. Nah, kemudian enter the name of the output file. Nama file outputnya apa? Kita ini merupakan file hasilnya, kita tambahkan karakter H saja di depannya, kemudian kita ketik matnat, juga ekstensinya sama, txt, enter, kemudian Ctrl enter. Nah, kemudian apakah ini apakah akan ditulis skornya, ya kita jawab ya saja, huruf besar, kemudian enter, lagi-lagi Ctrl enter. Apa nama file skornya? Kita tambahkan karakter S saja, kemudian matnat.txt, enter, Ctrl enter, kita tunggu. Ya, alhamdulillah proses sudah berhasil. Kita lihat hasil. Ini boleh kita tutup saja. Nah, ini ada matnatnya, ini adalah hasilnya, kemudian ini adalah
scoringnya, S-matnatnya, kita periksa dulu yang H-matnat. Nah, ini ya, kita perhatikan di sini ada data-data, item statistik, alternatif statistik. Biasanya yang menjadi fokus perhatian itu adalah proportion correct, tingkat kesulitan kesukaran soal, kemudian poin serialnya. Kemudian ini adalah keterjawaban atau data yang memilih A, B, C, D, dan seterusnya. Oke. Karena hanya ada 5 soal, ya ringkas saja. Kemudian di sini kita lihat juga alfanya ya, alfa 0,827 cukup bagus ini, reliable. Baik, kebetulan soalnya sedikit ya, hanya 5. Nah, bagaimana kita untuk menginterpretasikan data item ini? Kita bisa nanti bawa ke aplikasi Excel untuk menginterpretasikannya. Aplikasi Excel itu juga bisa diunduh. Tautannya ada pada link di deskripsi YouTube ini. Selanjutnya ini kita lihat juga scoringnya. Nah, ini skornya. Nah, kalau ini banyak, datanya sebanyak ratusan lebih ya. Ini skornya. Jadi di sini menghitung benar soal yang dijawab. Jadi kalau 5 itu berarti betul semua. Kalau hanya satu soal yang dijawab betul. Kalau 4 berarti ada 4 soal yang dijawab betul. Oke. Baik, ini kita tinggalkan dulu. Kita akan perkenalkan aplikasi yang dimaksud ya. Ini sudah saya siapkan di ini pada bagian form ini kita isi ini ulangan harian jenjangnya SMA atau SMK, kemudian kelasnya kelas 12, jumlah soal hanya 5 saja, kemudian opsi jawaban, nah ini kita 4 ya, 4, kemudian respondennya ada 130, aplikasi analisisnya adalah ini dipilih, saya menggunakan gabungan Itemen dan Excel, kemudian analisatornya adalah Saiful Yajan misalkan seperti itu. Nanti kita lihat di bagian ini ada sampel yang berdasarkan isian form ini kemudian diolah, ini penting. Nah, ini pastikan salin dan tempel dari file hasil analisis Itemen dikatakan kursor di A1, ini kita katakan di A1. Kemudian ini kita lihat di H-matnat ini hasil dari Itemen ini kita Ctrl A saja, kemudian kita salin Ctrl C, kita bawa ke Excel dengan posisi kursor di A1, kemudian kita tempel, paste saja. Nah, kita lihat ini sudah dirancang rumusnya sedemikian rupa untuk mengkonversi. Pada prinsipnya data pada Itemen ini ada proportion correct 0,916. Nah, ini sudah tertaruh di sini, kemudian poin serial 0,837 tertaruh di sini. Andaikan lepas ini ya, umpamanya ini adalah nomor. Andaikan lepas, ini tertaruh 20, nanti bisa diatur di sini. Ya. Bisa diatur di sini. Bisa diatur. Ini sudah masuk data-datanya, bisa kita cek ya. Ini 0955, 0955, kemudian ini 0776, ini 0776. Pada Excel yang bisa diunduh di tautan deskripsi YouTube ini bisa diperiksa rumus-rumusnya. Ini pada prinsipnya ada menggunakan pengambilan sisi kiri berapa karakter sehingga tercantol 0,916 untuk proportion correct dan tercantol 0,837 untuk daya beda. Setelah itu nanti ditarik 5 karakter dari kanan ya, jadi kan 0, atau 0,916 nya ada 5 karakter, jadi tarik dari kanan 5 karakter. Ini makanya ini ada di kontrolnya nih. Silakan ini bisa dirubah-rubah. Adapun untuk menarik nomor itu cukup dengan 3 karakter, jadi 01, 2, 3 pada kolom ketiga dia tertarik angka 1 dari sisi kiri. Ya, Oke, sudah. Ini berarti kita tinggal lihat hasil ya, lihat hasil. Nah, ini hasilnya. Ini bisa kita hidden saja. Hidden. Oke, ini bisa kita hidden juga. Nah, kalau kita lihat ini semua soal terkategorikan mudah, rekomendasinya semuanya diterima, daya bedanya ini. Oke, ini adalah grafiknya. Ini bisa kita lihat.
Ya, tingkat kesukarannya semuanya mudah ya. Tidak ada yang sedang, tidak ada yang sukar, jadi semuanya mudah, 100% mudah. Kemudian daya bedanya kita perhatikan semuanya diterima, bagus ya. Tidak ada yang ditolak pun tidak ada yang direvisi. Oke, semuanya diterima. Terus untuk alfanya, nah ini ada kekeliruan alfanya, nanti kita ketik aja alfa, kemudian ini kita carikan di sini ya, diolah ini, nanti alfanya ada ini. Berapa nih? 0,8. Kita ketik aja dah. Kita ketik di smart. Kita ketik. Tapi kalau kita ambil, kita ketik aja ya, supaya nanti dia berupa angka 0, itu saya di laptop ini ya Pak, komputer saya ini komanya ekspresi desimalnya adalah koma 0,827. Nah, kemudian nanti di kriteria ini di hasil ini kita sama tekankan saja. Kemudian diolah ini kita klik ini, kita ketik diolah, kita klik 0,827 seperti itu. Kemudian ini untuk deskripsinya, interpretasinya kita gunakan VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP ya, buka kurung ini kita klik. Kemudian acuannya adalah ini di kriteria ini sudah disiapkan, tinggal kita blocking. Artinya bila di atas dari 0,7 soal reliable, bila kurang dari 0,7 atau bila 0,7 ke bawah itu dikatakan soal kurang reliable. Jadi berdasarkan ini ada literaturnya, literasinya ya, acuannya teoritis, landasan teoritisnya ada landasan teoritisnya. Soal dikatakan reliable bila reliabilitas soalnya di atas dari 0,7. Nah, kemudian ini untuk acuan tingkat kesukaran, kalau skornya 0,00 terus hingga sebelum 0,03 katakan 0,29999 maka tak terkategorikan sukar. Tapi bila sudah menyentuh angka 0,3 dan seterusnya hingga 0,6999 terkategorikan sedang. Bila menyentuh 0,7 dan seterusnya maka dikategorikan mudah. Ini nanti kita menggunakan VLOOKUP string dengan tipe true. Demikian juga dengan poin biserial. Jadi kalau dia negatif bergerak terus hingga 0,00 maka terkategorikan itu bila dia negatif hingga di bawah 0 maka dia terkategorikan ditolak. Tapi kalau sudah menyentuh di atas 1, ini kita taruh, kita siasati 0,001 dan terus sampai 0,25 maka dia direvisi. Tapi kalau dia di atas 0,25 dia diterima. Oke, itu saja. Kemudian ini kita lanjutkan tadi ya, ini kita lanjutkan. Ini kita tinggal titik 2, kemudian ini kolom pertama, ini kolom kedua kita masukkan 2. Jangan lupa ini tipenya adalah true. Udah tutup kurung, enter. Nah, maka kita lihat reliabilitas soalnya, alfanya adalah 0,827, bagus nih. Soal reliable, stabil atau ajak. Nah, demikianlah cara memanfaatkan form responses pada soal-soal yang dibikin menggunakan Google Form. Sangat baik sekali karena kita dengan mudah bisa mendapatkan jawaban-jawaban responden yang kita convert ke bentuk notepad. Akhirnya kita atur sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan untuk analisis itemen, sesuai dengan tuntutan analisis itemen seperti ini. Selanjutnya kita analisis itemen menghasilkan ini yang akhirnya untuk penafsirannya, interpretasinya kita gunakan aplikasi yang sudah disiapkan melalui Excel. Kemudian ini ada skor ya, untuk skor. Nah, untuk skornya ini nanti kita ambilkan saja di SmartNut ini, kita Ctrl A saja, copy. Kemudian nanti ini kita di A4 ya, kita tempel aja. Oke. Baik, demikian cara memanfaatkan jawaban yang ada pada form responses Google Form untuk dianalisis menggunakan itemen. Selanjutnya investasinya dengan cepat bisa kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi yang dirancang melalui Excel. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.